pemfaktoran. Pemfaktoran itu sebenarnya pengertiannya adalah penyederhanaan, dan pemfaktoran ini itu adalah kebalikan daripada penjabaran. Misalnya kita punya bentuk penjabaran tertentu. Kita punya 2x plus 1 dikali sama 3x minus 7 misalnya. Kalau misalkan kita mau jabarin, berarti kita harus kaliin satu-satu. 2x kali 3x itu adalah 6x kuadrat. 2x dikali sama min 7 berarti 14x. Ini plus 1 dikali sama 3x berarti adalah 3x. Ini adalah minus 7. Jadi kalau misalkan kita kaliin dan kita tambahin, ini kan kita bisa tambahin 11x minus 7. Dari sini ke sini itu namanya adalah penjabaran atau expanding, sama aja. Kalau dari sisi yang berbeda, dari sini mau jadi itu namanya adalah pemfaktoran. Jadi pemfaktoran ini sebenarnya adalah kebalikan daripada penjabaran. Kalau penjabaran dibuka, kalau pemfaktoran itu dari bentuk yang dia itu penjumlahan atau pengurangan, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Pada saat kita belajar tentang pemfaktoran itu sebenarnya ada beberapa bentuk, tapi untuk yang kali ini kita belajar untuk bentuk yang lengkap. Ada x kuadrat, ada x, terus kemudian dia ada angka. Ini lebih susah sedikit. Dan di sini kita belajar untuk yang nilai a-nya tidak sama dengan 1. Jadi lebih susah ketimbang kalau misalkan kita belajar untuk yang a-nya sama dengan 1. Tetapi untuk yang ini, untuk a sama dengan 1 itu cukup membantu. Jadi harusnya kita belajar yang itu dulu. Nah, sekarang saya ambil contoh. Kita punya y sama dengan 2x kuadrat plus 9x min 5. Saya tunjukkan dengan dua cara. Ini cara yang pertama yang banyak sekali diajarin oleh guru karena dia gampang sekali untuk dimengerti. Cara ini itu sangat efektif jika kita hasil perkaliannya itu kurang dari 100. Jadi ini dikali ini itu adalah hasil kali. Terus kemudian yang di bagian tengah ini adalah hasil jumlah. Usahakan supaya cara penulisannya rapi ya. Pangkat 2-nya itu di depan, pangkat 1-nya itu di tengah, angkanya itu di belakang. Jadi kita mau mencari yang dia itu hasil kalinya itu adalah min 10. Saya tulis di sini hasil kalinya itu adalah min 10. Terus kemudian hasil jumlahnya itu adalah 9. Nah, di sini kita cari tahu 10 itu berasal dari perkalian siapa aja, karena itu akan lebih gampang untuk dicari. 10 itu bisa berasal dari perkalian 1 sama 10, atau 10 itu berasal dari perkalian 2 kali 5. Dan kita cari satu-satu. Ini caranya kita tuliskan dulu. Kalau di sini adalah 2x kuadrat, maka kita tulisin di sini 2x dibagi sama 2. Kalau di sini kita punya soal yang lain 6x kuadrat, berarti kita tinggal tulisin 6x, terus kemudian di sini 6x dibagi sama 6. Kalau kita punya soal yang lain, katakanlah di sini adalah 5x kuadrat, berarti kita tulisnya 5x, terus kemudian di sini 5x dibagi sama 5. Kalau kita punya soal yang lain 12x kuadrat, berarti kita tuliskan di sini 12x, terus kemudian di sini 12x dibagi sama 12. Gampang. Nah, sekarang ini dulu hasil kalinya ini. Nah, kita cari tahu dulu 1 sama 10 itu adalah angka yang tepat atau bukan, atau mungkin 2 sama 5. Caranya bagaimana? Kita cari tahu penjumlahan sama pengurangan daripada angka 1 dan 10. 1 dan 10 kalau dia ditambah 11, kalau dia dikurangi 9. Nah, ini kan mintanya hasil jumlahnya 9. Berarti mungkin betul. Caranya kita tuliskan hasil kalinya kan baru kita bicara tentang plus minus ya. Hasil kali kan minus 10. Nih, minus 10 kita tuliskan. Terus kemudian kita cari tahu bilangannya itu berapa, agar supaya kalau ditambah itu hasilnya plus 9. Tadi kan angkanya 1 sama 10. Kita tulisin dulu, terus kemudian baru kita urusan dengan plus minusnya. Jadi angka dulu baru plus minus. Di sini minus. Kalau dia minus berarti kan ada dua kemungkinan, plus dikali sama minus. Karena kan kalau plus kali plus kan bukan minus. Berarti satunya plus, satunya minus. Mintanya hasil akhirnya itu positif. Berarti sebenarnya angka yang gede kita kasih angka positif. Ini positif, ini negatif. Terus kemudian kita cek dulu. Ini kali ini hasilnya min 10 tol. Terus kemudian ini sama ini ditambah hasilnya plus 9 tol. Berarti kita tinggal tulisin di sini plus 10, terus kemudian min 1. Nah, kemudian duanya ini dibagiin ke tempat yang dia tuh mudah untuk dibagi. Dibagi hasilnya nggak pecahan. Nah, kita bisa bagiin ke sini. Yang satunya nggak usah. Jadi kita tinggal bagi 2x dibagi sama 2, berarti hasilnya x. Terus kemudian 10 kita bagi sama 2, berarti hasilnya 5. X plus 5 dikali sama 2x min 1. Nah, udah dapet. Terus kemudian yang kedua, hasil kalinya berarti ini kan, itu adalah hasil kali. Hasil jumlahnya itu adalah yang ini, min 1. Jadi kita bisa tulis bahwa dia itu hasil kalinya itu sama dengan min 12. Terus kemudian hasil jumlahnya itu adalah min 1. Cek dulu.
12 itu bisa berasal dari mana? 12 bisa 1 kali 12, 12 bisa berasal dari 2 kali 6, 12 bisa berasal dari 3 kali 4. Udah, nggak ada kemungkinan lain. Nah, sekarang kita cek dulu. 1 sama 12 kalau ditambah hasilnya adalah 13, kalau dikurangi hasilnya adalah 11. Nggak mungkin, karena kita mau mengharapkan angka yang nilainya 1. Sekarang 2 sama 6, kalau ditambah hasilnya 8, kalau dikurangi hasilnya 4. Juga nggak mungkin, karena kita mengharapkan angka yang hasilnya adalah 1. 3 sama 4, kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikurangi hasilnya 1. Mungkin betul, baru kita tulisin plus minusnya. Hasil kalinya adalah min 12. Kita mencari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya segitu, dikali hasilnya segitu maksudnya. Hasil jumlahnya adalah min 1. Nah, angkanya tadi kan 3 sama 4. Nah, kalau ini adalah minus, berarti kan kemungkinannya satunya plus, satunya minus. Karena hasil akhir itu adalah minus, berarti yang gede kita harus kasih minus. Ini plus. Cek. Ini dikali ini hasilnya min 12, cocok. Terus kemudian ini sama ini ditambah hasilnya min 1, cocok. Kita tinggal tulisin di sini. Min 4 plus 3. Nah, ini dia kalau dibagi nggak bisa bagus. Maksudnya kalau ini dibagi sama ini, hasilnya pecahan. Kalau misalkan kita bagiin ini dengan ini, hasilnya juga pecahan. 4-nya nggak bisa dibagi. Jadi kita pecah satu-satu. Kita tulis 6x minus 4. Di sini 6x ditambah sama 3. 6 itu bisa berasal dari 2 kali 3. Kalau misalkan kita tulisin 6 itu adalah 3 kali 2. Kalau kita bagi ini dengan 3, terus kemudian ini kita bagi dengan 2, masih jelek juga. Hasilnya pecahan. Jadi posisi 2 dan 3-nya tuker dong. Jadi di sini 6x min 4, di sini ada 6x plus 3 dibagi sama di sini 2, yang di sini 3, berarti kesimpulannya yang ini dibagi sama 2, yang satunya dibagi 3. Baru hasilnya bagus. Dibagi 2, berarti di sini 3x min 2, di sini dibagi 3, berarti 2x ditambah sama 1. Nah, itu hasilnya. Cara pemfaktorannya seperti itu. Terus kemudian contoh berikutnya. Mulai susah ya, karena dia angkanya jadi lebih gede. Ini sama ini hasilnya adalah hasil kalinya adalah minus 70. Terus kemudian hasil jumlahnya adalah hasil jumlahnya adalah 33. Jadi kita cari tahu dulu 70 bisa berasal dari mana? 70 bisa berasal dari 1 kali 70. Nggak mungkin kan? Karena kalau misalkan ini dikurang hasilnya 69, kalau ditambah 71. Dia mintanya kan angkanya 33. Kita coba kemungkinan kedua. Kita tulisin dulu kemungkinannya. 2 kali 3 5, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 dikali sama 14, terus kemudian 6, 7 dikali sama 10. Udah, kemungkinannya itu aja. 2 sama 35. Kalau misalkan kita tambah berarti 37. Kalau misalkan kita kurang hasilnya 33. Mungkin betul, karena di situ kan muncul angka 33. Baru kita tulisin minus 70. Itu adalah hasil kalinya. Ini hasil jumlahnya adalah 33. Kita tuliskan di sini angka 2 dan 35. Karena ini adalah minus, berarti kemungkinannya yang satu plus, yang satu minus. Karena hasil akhirnya itu adalah plus, yang gede kita kasih plus, yang kecil kita kasih minus. Cek, ini sama ini dikali hasilnya min 70, cocok. Ini sama ini kalau ditambah 33, cocok. Jadi kita tinggal tulisin 35 min 2. 5-nya bagi kemana? Bagi ke sini, karena dia lebih bagus. Berarti hasilnya adalah X ditambah sama 7, terus kemudian 5X dikurangi 2. Itu hasilnya. Cara yang ini itu bermasalah buat angka yang dia tuh hasil kalinya di atas 100. Ini kan 480. Nah, ini akan menimbulkan kesulitan tertentu karena 480 itu banyak sekali pengalinya. 480 bisa 1 kali 480, 2 dikali 240, 3 dikali berapa, 4 dikali berapa, 5 dikali berapa. Itu banyak sekali jumlahnya. Jadi kita harus nyobanya itu banyak sekali. Jadi sebagai alternatifnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Jadi kalau cara yang pertama ini, kalau dia hasil kalinya itu besar sekali di atas 100, maka ini akan lebih lambat. Cara yang kedua ini sebenarnya sangat membutuhkan latihan. Jadi cara yang kedua ini sebenarnya kalau kita sama-sama latihannya, cara yang kedua ini lebih cepat daripada cara yang pertama. Cuma banyak sekali orang yang nggak terlalu suka cara yang kedua ini karena dia lebih susah. Karena untuk yang cara ini kan dia angka depannya kan 2x dibagi 2. Ngingetnya gampang. Ini juga, ini kan 6x dibagi sama 6, gampang. Tapi kalau misalkan kita punya yang 2x kuadrat ini, dia kemungkinannya memang cuma 1. Berarti 2x dikali sama x. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang soalnya 6x kuadrat di sini, berarti di sini ada dua kemungkinan. Karena 6x bisa berasal 6x kali x, atau bisa berasal dari 2x dikali sama 3x. Dua variasi.
Kalau kita punya kayak gini, ya kemungkinannya cuma satu. Karena 5x kuadrat itu bisa berasal dari 5x kali x. Tapi kalau misalkan kita punya 12x kuadrat, banyak loh. Di sini berarti bisa 12x dikali sama x. Terus kemudian juga bisa 3x dikali sama 4x. Terus kemudian juga bisa berasal dari 2x dikali sama 6x. Makanya beberapa orang itu nggak suka cara ini. Tetapi kalau untuk angka yang hasil kalinya itu di atas 100 tadi, ini akan lebih gampang sebenarnya. Cara yang ini berbeda dalam hal hasil kali dan hasil kali aja. Hasil kalinya itu yang ini angkanya. Jadi bukan 2 kali 5, bukan sama kayak seperti yang tadi. Hasil jumlahnya tetap sama. Jadi biasain supaya pangkat 2-nya di depan, pangkat 1-nya di tengah, angkanya di belakang. Nah, ini tetap adalah hasil jumlah. Nah, sekarang kita coba-coba. Jadi kita coret-coretnya caranya kayak gini. Ini kurungnya agak kurang ke sana ya. Hasil kalinya 5, ini kan di sini 2x sama x. Jadi kalau dia 5, kemungkinannya kan 1 kali 5. Cuma satu kemungkinannya ya kan. Sekarang kita tulis 2x sama x. Nah, kita atur posisi untuk 1 sama 5-nya ini. Kan ada dua kemungkinan. 1 sama 5-nya di sini atau 5-nya di sini, 1-nya di sini. Terus kemudian kita coba kemungkinan pertama dulu ya, yang ini ya. Nah, sekarang kita kaliin silang agar supaya hasil jumlahnya itu bisa 9. Ini dikali sama ini dikali sama ini. 2 sama 5 kalau dikali berarti kan 10. Ini 1 dikali sama 1, 9. Berarti kita nulis di sini 10 sama 1. Nah, ini bisa ngarah ke 9 atau enggak? Kalau dia bisa sama kayak tadi, tapi kita kalau tadi kan kita tulis satu-satu. Ini langsung kita kali silang. 10 sama 1 bisa ngarah ke 9. Jadi mungkin betul. Ini ada 1, saya tulis lagi di sini ya. Mungkin betul. Nah, sekarang kita kasih angkanya. Hasil akhir perkaliannya itu adalah minus 5. Ini kan minus. Berarti kan selang-seling kan. Satunya positif, satunya negatif. Terus kemudian karena hasil akhirnya itu adalah positif 9, berarti perkalian yang hasilnya gede, yang ini dikali ini kan lebih gede daripada satunya kan. Nah, itu dikasih plus. Jadi ini positif, terus kemudian ini negatif. Terus kemudian kita cek. Ini dikali ini min 5 betul. Terus kemudian ini dikali sama plus 5 plus 10x, ini kali sama ini plus 9. Nah, hasilnya berarti itu. Jadi 2x min 1, x plus 5. Tinggal tulis di sini 2x min 1, x tambah 5. Coba kita cek ya. 2x min 1, x plus 5. Cocok. 2x min 1, x plus 5. Terus kemudian yang kedua. Ini. Bagaimana caranya kita tahu yang atas atau yang bawah? Sebenarnya kita nggak tahu. Jadi kita harus coba-coba. Semakin sering kita nyoba, sebenarnya kita akan ada feeling yang mana yang lebih cocok, yang 6x sama x atau 2x sama 3x. Jadi latihan akan menentukan apa yang kita akan seberapa cepat kita ngerjain. 12 itu bisa berasal dari 1 kali 12. 12 bisa berasal 2 kali 6, 12 bisa berasal dari 3 kali 4. Nah, sekarang kita lihat paduannya. 6x sama x dulu. Coba kita 1 sama 12. Bisa nggak ngarah ke angka 1 di sini? Karena kan hasil jumlahnya kan 1. Kalau kita lihat ini 6 sama 12 itu kan 72. Ini kan 1 kali 1. 72 sama 1. Ini kan 72. Ini sama ini kan 1. 72 sama 1 kalau ditambah 73. Kalau dikurangi 71. Jadi ini nggak mungkin pasti. Sekarang kita coba 12 sama 1. 6 dikali sama 1. 6. 1 dikali sama 12. 12, 6 sama 12. Berarti kalau ditambah 18 dikurangi 6, nggak bisa juga. Terus kemudian kita coba 2 sama 6. 6 sama 6, 36. 36 ini sama 2. 36 sama 2, berarti 38 sama 34. Nggak bisa ngarah ke 1, juga salah. Terus kemudian di sini 6 sama 2. 6 sama 2, 12. 12 sama 6, nggak bisa juga. Terus kemudian kita coba 3 sama 4. Berarti 6 kali 4, 24. 24 sama 3. Kalau ditambah 27 dikurangi 21. Nggak bisa juga. Dibalik 4 sama 3, 6 sama 3, 18 sama 4, nggak bisa juga karena dia maunya ke 1. Jadi ini nggak bisa, yang depannya 6x itu nggak bisa. Kita harus coba kemungkinan yang satunya. Misalnya kita coba kemungkinan 2x sama 3x. 1 sama 12 bisa nggak? Berarti kan 24 sama 3 nggak bisa. 12 sama 1 bisa nggak? 2 sama 36 kegedean. Coba 2 sama 6 bisa nggak? 2 kali 6 berarti 12. 12 sama 6 nggak bisa. 6 sama 2 bisa nggak? 4 sama 18 nggak bisa. Kita coba 3 sama 4. 2 kali 4 ini nggak bisa semua ya. Ini nggak bisa semua. 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Mungkin bisa. Ya kan ya? Karena 8 sama 9 itu kan kalau ditambah 17, kalau dikurangi kan hasilnya 1. Mungkin bisa ngarah ke 1 yang di sini. Sehingga kita tinggal kasih plus minusnya.
Ini minus 12, berarti kan selang-seling. Yang satu plus, yang satu minus. Yang hasil akhirnya minus, berarti yang gede dikasih minus. 3 dikali sama 3 lebih gede ketimbang 2 kali 4, berarti ini minus. Ini plus. Kemudian kita coba cek. Kali ini min 12 cocok. 2x dikali sama plus 4, 8x. Terus kemudian ini kali ini cocok. Berarti hasilnya adalah 2x min 3 atas. Terus kemudian yang bawah 3x plus 4. 2x min 3, 3x plus 4, kita coba cek. 2x min, mana ya? Ini yang kedua, 3x min 2, 2x plus 1, 3x min 2, soalnya bener kayak? Oh, ada yang nggak cocok. Coba kita lihat ya, hasil yang sebelumnya tadi. Ada yang salah nggak? Oke, kita benerin ini dulu. Di sini berarti hasil kalinya adalah minus 72. Ini min 72. Berarti kita cari 72 itu bisa berasal dari mana? 72. Ini saya tulisin dulu ya. 6x, terus kemudian di sini 6x dibagi sama 6. 72 itu berasal dari 1 kali 72. Terus kemudian 2 dikali sama 36, 3 dikali dengan 24, 4 dikali dengan berapa nih, 4 kali 18, 5 nggak bisa, 6 dikali sama 12, 7, 8 dikali sama 9. Oke, terus kemudian kita cari tahu penjumlahan atau pengurangan. Ini kalau dijumlah hasilnya 73, kalau dikurang 71 nggak mungkin. Ini kalau misalkan kita jumlah adalah 38 dikurangi 34 nggak mungkin, karena kita cari tahu yang hasil jumlahnya itu adalah 1. 3 sama 24, kalau kita kurangin 21, kalau kita tambah hasilnya adalah 27 juga nggak mungkin. Kalau ini kita kurangi 14, kalau kita tambahkan 22 nggak mungkin. 6 sama 12, kalau misalkan kita jumlah hasilnya 18, kalau kita kurangi 6 nggak mungkin. Kalau yang ini kita kurangi hasilnya 1, kita cari tahu jumlah hasilnya 17, mungkin benar. Sekarang baru kita tuliskan hasil kalinya adalah minus 72. Kalau misalkan kita tambah hasilnya adalah minus 1, kita tinggal tulisin angka 8 sama 9. Karena angka di depannya ini adalah minus, berarti kemungkinannya adalah selang-seling, plus sama minus. Karena hasil akhir adalah minus 1, berarti di sini angka yang gede kita kasih minus, ini kita kasih plus, sehingga di sini kita bisa tuliskan plus 8 dikurangi sama 9. Nah, sekarang kalau misalkan kita bagi nggak bisa bagus, karena kita bagi ini ke sini, 9-nya dibagi 6 hasilnya pecahan, berarti kita harus pisah agar supaya dia bisa dibagi bagus. Sehingga di sini 3-nya itu saya bagiin ke sebelah kanan, 2-nya kita bagiin ke sebelah kiri. Ini kita bagi dengan 2, berarti kita akan mendapatkan 3x ditambah sama 4. Terus kemudian yang ini adalah 2x dikurangi sama 3. Coba kita cek sama kerjaan yang cara yang kedua tadi. 3x plus 4, 2x min 3. Ya, cocok. Terus kemudian satu contoh lagi, terserah mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan boleh. 5x kuadrat. Berarti di sini hasil kalinya adalah 14. 14 kalau kita tuliskan itu bisa berasal dari 1 kali 14 atau 2 kali 7. Nah, sekarang kita coba-coba 5x sama x. Di sini saya coba 1 kali 14, kegedean kan ya? Karena dia kan mau lari ke angka 33. 5 kali 14 saja sudah 70 sama 1, kejauhan. Di sini 14 sama 1, berarti ini dikali sama ini 5. 5 sama 14, dia nggak bisa ke 33. Nah, sekarang saya coba untuk 2 sama 7. 5 sama 7 itu 35, sama 2 berarti 33 bisa. Nah, sekarang baru kita cari. Ini saya buang dulu aja. Hasil akhirnya itu hasil kalinya adalah minus, berarti selang-seling, yang satu positif, yang satu negatif. Karena hasil akhirnya adalah positif, berarti yang gede kita kasih positif. Saya tulis di bawah aja supaya nggak berantakan. Ini 2 sama 7, 5 dikali sama 7 itu lebih besar ketimbang 1 dikali sama 2, berarti ini positif, ini negatif. Cek, ini kali ini min 14, 5 dikali sama 7 itu adalah plus 35, ini dikali sama ini min 2, berarti cocok. Berarti di sini hasilnya adalah 5x min 2, X ditambah sama 7. Oke, yang sebelahnya ya sama ya caranya ya. Kita coba-coba. 40 itu bisa berasal dari 1 kali 40, 2 kali 10, 3 nggak bisa, 4
2 kali 20, 4 kali 10, 5 kali 8. Ya, kita coba-coba di sini 12x sama x. Coba 1 sama 40 bisa nggak? Ini kejauhan. Ini 40 kali 1, nggak bisa lari ke 17. Terus kemudian kita coba 2 kali 20. Kejauhan kan? 12 kali 20 aja 240, kegedean. 20 sama 2, bisa nggak? Nah, sampai dia tuh dapat hasilnya 17 sama min 40.